Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan habitatnya. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi. Jadi hewan yang ada di lingkungan kita, ya, di lingkungan sekitar kita itu sangat beragam ya. Jadi Tuhan menciptakan hewan dengan segala keunikan dan keistimewaannya. Jadi masing-masing hewan tuh memiliki keistimewaan yang mungkin antara hewan yang satu dan yang lainnya berbeda ya. Kemudian keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan istilah ciri khusus. Nah, ciri khusus pada hewan berkaitan erat dengan habitat atau tempat tinggalnya ya. Kemudian bagaimana ciri khusus hewan jika dikaitkan dengan habitatnya atau tempat tinggalnya? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita amati ciri khusus hewan dan habitat berikut ini ya. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu ada ayam, ikan, cicak, ya, kemudian bebek, unta, kelelawar, burung hantu, landak, citah dan semut. Yang kita bahas pertama adalah ayam. Nah, ciri-ciri ayam ini dia memiliki paruh yang panjang dan runcing ya, seperti kita lihat di gambar. Itu panjang dan runcing dan paruhnya itu keras. Kemudian yang kedua memiliki dua kaki dengan cakar yang panjang serta memiliki dua sayap namun tidak digunakan untuk terbang. Ya, jadi kaki ayam ini ya, cakar ayam ini keras ya, dan juga dia ada jaluknya ini. Biasanya ini kalau ayam jago berantem gitu, ini yang mereka gunakan ya untuk saling menyerang. Ini jaluknya juga cakarnya gitu ya. Terus ayam juga punya sayap, tapi biasanya sayapnya digunakan untuk terbang sementara atau dari tempat satu yang ke tempat lain tuh bisa ya. Kalau dulu bapak punya ayam gitu, dilempar ke arah atas, nanti dia akan terbang sementara mencelok atau hinggap di mana gitu, apakah di atas batang pohon atau di jok motor seperti itu ya. Tapi dia tidak bisa terbang lama seperti burung. Kemudian yang ketiga, hampir seluruh tubuh ditutupi bulu. Nah, ini bulu ayam seperti ini bentuknya, halus. 4, termasuk kelompok unggas. Unggas di sini maksudnya itu hewan ternak dari kelompok burung ya, yang dimanfaatkan untuk daging dan telur, juga bulunya. Jadi dagingnya itu dimanfaatkan untuk konsumsi masyarakat, juga telurnya, dan bulunya itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal ya, bisa kemoceng dan lain-lain. Kemudian ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi telurnya itu kalau kamu diamkan di kandang kemudian dierami oleh ayam ya, nanti dia bisa netes. Tapi di sekarang petani-petani ayam itu juga memiliki
cara untuk menetaskan telur ayam itu dengan metode lampu ya. Karena ketika telur dirami oleh induknya tuh telurnya akan hangat ya, sehingga nanti terjadilah proses terbentuknya anak ayam ya. Kalau maka dari itu peternak-peternak ayam atau petani-petani ayam dia menggunakan lampu, karena lampu juga memiliki hangat ya, lampu yang kuning itu memiliki kehangatan sehingga nanti juga bisa membantu proses terbentuknya anak ayam. Tapi kalau bagi yang untuk konsumsi biasanya telur ayamnya langsung diambil ya. Telur ayamnya diambil, nanti dilakukan pembersihan dari kotoran-kotoran ayamnya, nanti kemudian dikemas dan dipasarkan ke masyarakat. Kemudian hewan yang kedua yang kita bahas yaitu ikan ya. Ciri-ciri ikan itu memiliki sirip untuk berenang ya. Nah ini sirip yang ada di punggung, ini sirip yang ada di ekor, ini sirip yang ada di dubur, ini sirip yang ada di perut, dan ini sirip yang ada di dada. Biasanya ada di sebelah sini ya. Nah, itu untuk membantu ikan dalam berenang. Terus memiliki insang untuk bernapas. Nih di sebelah sini ya, di bagian kepala ikannya kalau dibuka itu seperti ini, berwarna merah berlapis-lapis ya. Ini insang yang digunakan untuk bernafas ikan. 3, memiliki sisik dan lendir. Ini sisiknya seperti ini ya, kalau kita lihat itu bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti bulat-bulat kecil yang saling bertumpuk. Nah ini kalau kamu melihara ikan emas atau ikan seperti ini ya, kalau pas kamu pegang kemudian kamu angkat sebentar dari akuarium atau dari kolam, itu biasanya ada seperti lendir-lendir gitu ya. Lendir-lendir itu untuk mempermudah ikan di dalam air ya. Nah ikan ini hidup di lingkungan perairan. Jadi ikan ini adalah hewan yang hidup di air. Dia butuh air untuk dia hidupnya. Jadi kalau kamu angkat, kamu taruh di darat, dalam waktu yang lama dia akan mati. Baik anak-anak, hewan yang kita bahas selanjutnya yaitu cicak ya. Jadi ciri cicak itu satu hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel dan berjalan di dinding. Hewan melata di sini itu maksudnya adalah kelompok hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang yang berdarah dingin dan juga memiliki sisik yang menutupi di sekujur tubuhnya ya. Jadi anak-anak, ternyata cicak ini jika diperbesar dengan alat ya, nih contohnya pada gambar, dia memiliki sisik yang berbentuk bulat-bulat tapi tidak sama besar ya. Nah ini nih. Lah ini yang bisa merekatkan cicak di tembok pada saat dia berjalan ya. Kemudian yang kedua, memiliki lidah yang panjang dan lengket. Jadi mempunyai lidah yang panjang dan lengket seperti kalau kamu lihat bunglon. Jadi cicak ini menangkap mangsa tidak perlu mangsa tersebut dekat dengan mulutnya, tapi dari jarak tertentu. Kemudian nanti dia buka mulutnya dan nanti lidahnya akan menangkap mangsa tersebut. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekornya ya. Jadi biasanya kalau cicak itu misalkan ditangkap oleh pemangsa, misalkan kucing, nanti dia biasanya memutuskan ekornya, tujuannya untuk mengelabui pemangsanya ya. Jadi dia bisa lari dan bersembunyi. Tapi apakah cicak tersebut mati? Tidak. Nanti ekornya akan tumbuh lagi, kemudian akan
panjang lagi.